katanya sponsor jersey timnas lagi ada problem nih, ada kasus nih Jis. Iya. Erspro nih, kenapa? Ada apa Jis nih? Ya, jadi baru-baru nih ada kabar nih, Erspo itu lagi digugat sama perusahaan konveksi. Karena Erspo ini dia order mungkin jersey dan merchandise timnas gitu ya. Udah DP, terus barangnya udah jadi, udah dikirim nih ke Erspo-nya. Tapi nggak dilunasin. Kenapa? Kok nggak? Maksudnya kan sekelas sponsor timnas loh gitu. Timnas kan prestasinya banyak nih, bahkan sampai tembus ke kualifikasi round 4, round 5 kayak gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat wah kayak gitu. Udah kayak Piala Dunia sendiri gitu. Kok masa sih nggak sampai bisa bikin untung si sponsornya kayak gitu? Kenapa? Wah, nggak tahu nih, belum ada klarifikasi dari pihak Erspo-nya nggak ada. Dan kasus ini juga udah ke persidangan ini. Oh gitu? Ya udah dilaporin, terus akhirnya digelar sidang. Nah di persidangan pun Erspo-nya nggak datang. Dia jadi nggak ada info apa-apa gitu. Media juga udah nyoba hubungi CEO Erspo-nya, Sadad dia kalau nggak salah namanya, yang juga dia tuh foundernya Erigo. Dia juga sama, nggak ada klarifikasi, belum ada jawaban katanya, nggak bisa dihubungin. Oh gitu? Ya. Ini di awal juga kan kayak kasus apa namanya kemunculan Erspo itu kan cukup kontroversi ya. Ya benar. Kalau nggak salah sebelumnya itu sponsornya namanya Mills. Terus diganti sama Erspro kayak gitu ya. Dan apa namanya launching jersey dan desainnya tuh banyak yang nggak suka gitu supporter. Di awal juga udah kontroversi. Erspro ini juga siapa sih gitu kan? Benar. Di awal juga si PSSI kan kalau mau memproduksi jersey itu kan ditenderin atau di apa ya namanya dipendorkan lah. Ayo vendor siapa yang mau memproduksi gitu. Nanti brandnya bisa nempel di bajunya gitu kan. Menanglah Erspo ini. Dia bilang sih hasil tender katanya. Tapi netizen ini curiga nih. Kenapa tiba-tiba ada brand Erspo nih? Padahal Erspo ini brand baru yang belum pernah menggarap jersey timnas gitu. Secara olahraga gitu. Kita kan tahu merek Mills lah ya. Mills. Kita tahu brand Adidas ibaratnya kayak gitu ya. Kita tahu brand Nike kayak gitu ya. Kalau banyak lah, masih banyak kayak gitu. Dan mereka itu kan berebut tuh pengen jadi sponsor jersey timnas ibaratnya kayak gitu ya. Bikin tender. Tapi kok merek-merek yang udah kita tahu tuh bisa kalah. Sama Erspo ini kita nggak tahu nih awalnya kayak gitu ya. Nggak ada apa namanya brand Erspo ini di kancah perolahragaan. Benar. Ya itu. Nah yang itu akhirnya dicurigai netizen nih, wah jangan-jangan titipan nih gitu. Karena apalagi kan apa ya pemerintahan baru lah itu. Masuknya di pemerintahan baru kan. Wah, jangan titipan nih katanya gitu. Tiba-tiba ada brand Erspo. Padahal brand lain yang brand lokal ya yang sering ngegarap itu ikutan tender juga. Kayak Spek. Iya, Spek. Bahkan yang pernah menggarap apa namanya di cabang olahraga lain misalnya bulu tangkis dan lain-lainnya. Ikutan gitu. Ya. Ikutan juga di situ. Enggak lolos gitu. Malah lolosnya Erspo nih yang brand baru yang nggak tahu portofolionya apa gitu. Di pasaran juga dia nggak jualan gitu. Tiba-tiba menang gitu. Berapa sih dia nominalnya belum bayar apa namanya? Si hutangnya ya. Pelunasannya itu dia hutangnya kedua konveksi, kedua PT. Oke. Ada namanya GBI, ke GBI itu sekitar 2,2 miliar, ke LTS itu 2,8 miliar. Total jadi 5 miliar. Oh, sekitar 5 miliar. 5 miliar kedua konveksi itu. Oke. Ya bisa kebalik lah, saya lupa nih.
Pokoknya total 5 miliar. Lumayan itu. Kok bisa ya belum dibayar ya gitu ya? Ya kemungkinan sih jersey-nya nggak laku kayaknya mah. Jersey-nya nggak laku, terus nah ini itu tadi hubungannya dengan titipan-titipan tadi nih. Nah netizen banyak yang berspekulasi, wah ini mah kayak kita proyek ke BUMN katanya gitu. Sering lama cairnya gitu, entah kenapa gitu. Ya ibaratnya mah karena ini dugaannya adalah titipan ibaratnya gitu ya. Berarti kan orang-orang pemerintahan nih kayak gitu ya. Kalau bisnis sama pemerintahan kan apa namanya ya suka ada aja lah kasus-kasus yang tersebar di masyarakat. Benar. Cerita di masyarakat kayak apa namanya kontraktor. Kalau misalkan menang tender sama pemerintahan kabupaten apa misalkan. Yaudah kamu sok beresin jalan segitu sekian kilo kayak gitu ya. Kan kontraktor ngemodal dulu tuh ya. Ya. Ini juga sama konveksi ngemodal dulu. Ngemodal dulu gitu. Konveksi juga. Kayak gitu. Kontraktor ngemodal dulu, udah beres, udah rapi. Terus penagihan pelunasan mana nih? Pelunasan. Nggak dibayar-bayar pelunasannya gitu ya. Iya. Aneh ini juga saya juga. Dan memang apa ya? Kebiasaan sih udah membudaya juga di kalau kebun saya juga nih kalau dapat orderan dari PT itu suka telat itu nggak tahu kenapa suka telat bayarnya. Nah sehingga apa ya kita juga jadi apa ya seneng gak seneng gitu kalau dapat orderan dari PT itu karena budaya kayak gitu. Nominalnya gede tapi bayarnya lama. Bayarnya lama, kitanya jadi malas gitu. Ya sama ini gue nominalnya gedenya sampai 2 sekian miliar tapi bayarnya belum lunas-lunas. Belum lunas-lunas gitu. Nah terus ini gimana nih Jis? Kalau misalkan kita nih selaku UMKM nih ya. Melihat kasus ini supaya nggak kejadian ke kita gimana Jis? Nah kita sebagai UMKM yang menerima orderan lah. Kalau misalkan teman-teman ngejualan produk atau ngejualan jasa pakai sistem DP, usahakan DP-nya itu mencukupi modalnya atau bahan pokoknya, biaya pokoknya gitu. Biar nanti ketika pelunasan itu, si uang pelunasan itu sisa untungnya aja. Gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit si konsumen yang nggak melunasi, kita nggak rugi-rugi banget nih, karena uang masih tetap masuk. Iya. Untuk jalan usaha lain gitu ya, untuk orderan yang lain. Nah kita cuma rugi tenaga dan waktu aja gitu. Iya. Seenggaknya cuma rugi, ya meskipun itu juga rugi sih ya. Rugi. Cuman kan nggak sampai udah mah rugi tenaga, waktu, rugi uang juga. Ya. Jangan sampai seperti itulah ya. Jangan sampai seperti itu. Oke. Dan tetap harus dikejar, walaupun itu cuma untungnya gitu, tetap harus dikejar karena itu kan hak kita. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kita sebagai pebisnis nih, jangan jadi pebisnis yang sifatnya calo. Misalkan kita mau jualan baju nih, tiba-tiba kita pesan ke Maklon, tapi pembelinya belum ada. Terus berharap nanti ngelunasinnya ini dari orang yang beli misalkan. Kita jadinya nggak modal apa-apa gitu. Iya. Kita nggak modal apa-apa nih, uang konsumen gitu. Nah jangan kayak gitu, karena itu beresiko ya konsumennya nggak ada gitu. Terus nanti Maklon konveksinya dirugikan, kita nggak bisa ngelunasin gitu. Ya pertaruhannya terlalu tinggi lah ya. Pertaruhannya terlalu tinggi bener. Kan banyak tuh yang bilang bisnis tanpa modal, yuk caloin aja katanya. Ya, wah bener. Tapi kan beresiko gitu. Iya bener sih, bisnis tanpa modalnya dikit ibaratnya. Cuman kan ngerugiin orang. Iya gitu ya. ngerugiin orang, jangan kayak gitu. Yang benar itu kalau teman-teman mau bisnis baju, ya udah order bajunya. Kalau udah jadi lunasin gitu. Terus si barangnya simpan di rumah teman-teman, di gudang teman-teman, sampai kelihatan ini ready stock nih produknya. Baru teman-teman jualin gitu. Kalaupun misalkan gagal ya berarti teman-teman harus belajar lagi cara jualannya kan itu. Iya. Oke, berarti itu dua cara untuk menanggulangi itulah ya. Dari perspektif benar. Sebagai kita UMKM yang nerima orderan, sama kalau kita pebisnis yang order ke pihak lain lah ya. Pihak lain benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan nih teman-teman bisnisnya
ternyata sekarang udah perlu yang namanya daftar merek tuh Jis. Lagi nyari-nyari studio ataupun konsultan yang bisa daftarin merek dengan amanah. Nah, teman-teman kalau mau daftar merek resmi ke DJKI ya, Haki ya, teman-teman bisa melalui Kebun Desain, nanti dibantuin, silahkan WA ke nomor yang tertera di layar. Selain itu kita juga bisa desain logo sekalian, desain kemasannya, bentuknya ya, dan lain-lain gitu, bisa order juga silakan. Iya kayak gitu ya teman-teman ya, bisa sekalian diurus semuanya soal desain dan daftar mereknya kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.